Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita ketemu lagi pada sesi kedua. Kali ini skill kita di blok 15 metodologi penelitian akan membahas mengenai bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian yang kita gunakan. Dalam hal ini adalah menggunakan kuesioner, ya. Oke. Sekedar mengingatkan, sisi layar Anda, sisi sebelah kiri yaitu file Excel, ya. Di sini adalah data input yang sudah kita masukkan berdasarkan data kuesioner yang ada, coding dimasukkan dalam input Excel seperti ini, ya. Kemudian di sini sisi kanan layar sudah tampak file yang sama dengan program SPSS. Kita gunakan IBM SPSS versi 26. Oke, sudah lihat tampak persis sama kanan dengan kiri, ya. Nah, dengan data yang ada ini, selanjutnya kita akan menguji instrumen yang digunakan dalam hal ini adalah mengenai pengetahuan dengan sikap. Ini yang akan kita uji, apakah instrumen penelitian yang kita gunakan itu sudah valid dan reliable. Sekedar mengingatkan, yang disebut dengan valid atau sahih adalah ketepatan hasil ukur dari kuesioner yang digunakan ini memang mengacu kepada poin hasil yang kita inginkan, yaitu nilai sasaran. Sedangkan kalau reliable atau keajegan bahasa Indonesianya menandakan bahwa beberapa kali dilakukan pengukuran akan memberikan hasil yang konstan, jadi menyatakan bahwa alat ukur tersebut memang sahih. Oke, di sini saya menyatakan ada dua cara untuk melakukan pengukuran untuk validitas maupun reliabilitas. Yang pertama dengan menggunakan file Excel-nya dahulu, ya, bisa dilihat di sisi layar kiri. File yang ada ini kemudian sudah saya coding untuk pengetahuan maupun sikap, karena dua ini akan kita kaji, ya. Pengetahuan dari kolom C sampai dengan sikap kolom R. Lihat sudah dikodekan. Oke. Nah, sini kemudian saya plotkan seperti ini. Jadi pengetahuan sama 4 item untuk sikap. Masing-masing dari jenis kuesioner ini kita lakukan penjumlahan, ya. Jadi seperti lihat di kolom untuk sel H ini merupakan gabungan dari summer, jadi dari penambahan dari skor pengetahuan 1, 2 sampai dengan 5 pada responden nomor 1, ya. Kemudian juga dilakukan berikutnya ke responden bawah sampai dengan 50. Demikian juga untuk sikap yang sudah kita kodekan seperti ini, juga kita lakukan total untuk per lajur baris yang ada sesuai dengan kode respondennya. Oke. Kemudian di sini saya melihat dari tabel L product moment, ini contohnya, ya, di layar kanan bisa Anda lihat. Apabila responden jumlahnya 50, maka nilai R tabelnya itu adalah 0,279. Ini yang saya tuliskan di sini. Pada 50 responden, ya, maka R tabelnya 0,279. Ya, demikian dilakukan. Kemudian kita lakukan korelasi, ya, dari sel yang ada pada kolom pengetahuan 1. Jadi kita jumlahkan, sorot, ya, dari kolom lajur pengetahuan 1 titik 2 koma, kita bandingkan terhadap lajur nilai total tadi. Ini rumusnya, ya, bisa dilihat. Oke, diperoleh hasil demikian. Kita lakukan hal serupa untuk
pengetahuan sampai dengan 5 dan sikap 1 sampai dengan 4. Nah, dari hasil ini kita lihat ternyata bahwa hasil R itu melebihi dari R tabel yang tadi batasannya 0,279. Dengan demikian, maka kuesionernya ini, item pertanyaan kita untuk baik pengetahuan maupun untuk sikap itu semuanya adalah valid, artinya memang mengenai sasaran. Oke. Nah, cara untuk menentukan reliabilitas, saya menggunakan rumus KR21. Jadi pertama kali kita lakukan varian dari lajur yang ada di tiap kolom ini. Tadi sini adalah lajur untuk pengetahuan 1, kemudian sampai dengan pengetahuan 5 lajurnya, sedangkan ini adalah varian dari lajur total. Ya, jadi saya sorot mulai dari angka 4 tersebut sampai dengan angka 3. Demikian juga yang ini adalah varian untuk sikap dari lajur ini sampai dengan sel ini. Oke. Sedangkan ini adalah jumlah dari varian 5 kolom ini, pengetahuan 1 sampai dengan 5. Demikian pula yang ini adalah jumlah dari varian sikap 1 sampai dengan 4. Oke. Rumusnya adalah pertama tentukan dulu dari jumlah soalnya yang ada. Kebetulan di pengetahuan di sini ada 5, untuk sikap ada 4. Oke. Kemudian kita tentukan nilai N dikurang N-1 dalam kurung, dalam arti ini adalah 5 dibagi 5 kurang 1, berarti 5 dibagi 4. Nilainya sekian. Demikian juga 4 dibagi 4 dikurang 1, dapat nilai sekian. Langkah selanjutnya adalah membandingkan varians jumlah, ya, summary dari varians untuk tiap item, yaitu pengetahuan 1 sampai dengan 5. Ini yang kita dapat dibagikan dengan varians kolom total. Hasilnya diperoleh sekian. Demikian juga untuk sikap, ini dibagi dengan ini, didapatkan hasil sekian. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah rumusnya 1 dikurang nilai yang kita peroleh di atas ini. Demikian pula ini. Ya. Dan yang terakhir, rumusnya adalah dikali nilai ini dikalikan dengan nilai ini, sehingga didapatkan hasil ini. Menurut AlphaCrossback, kalau dikatakan reliable apabila untuk penelitian kesehatan masyarakat minimal itu terpenuhi nilai 0,6, maka semakin bagus apabila reliable-nya 0,8 ke atas. Nah, kebetulan pada uji yang sekarang ini kita tidak mendapatkan hasil yang reliable, walaupun dari butir baik pengetahuan maupun dari butir sikap itu sudah mencerminkan validitas terpenuhi. Jadi kita lakukan uji validitas sebelumnya. Kalau sudah terbukti valid, baru kita lakukan uji reliabilitas. Buat kita cross check, ya, dengan menggunakan data yang ada di SPSS, kita pilih. Jadi kita lihat nilai dengan cara reliable dengan menekan icon analyze, kemudian scale reliability analysis. Oke, kita pindahkan baik dari pengetahuan, kita pakai alpha, yang lain tidak usah ada diubah. Oke, didapatkan nilai alfanya 0,252. Lihat, nilai ini sama dengan hasil kita menghitung tadi pada program Excel dengan menggunakan rumus KR21. Ya, kita uji coba lagi untuk yang variabel
sikap. Kita remove dulu, kemudian kita ambil file sikap, kita lihat hasilnya 0,149 dan itu sesuai. Berarti dari instrumen yang kita pakai, walaupun semua pertanyaan dari pengetahuan maupun dari sikap menunjukkan hasil valid, namun ternyata tidak reliable untuk tidak memenuhi standar variabel karena nilai R hitungnya kurang daripada R tabel ataupun kurang dari 0,0. Demikian hasil latihan skill kita yang kedua ini mengenai uji validitas dan reliabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.